Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang berjudul Hakikat Sholat dan keutamaannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Saya Mulis Abdul Razak, NIM 2019 10 3503 11 011, dan dua rekan saya, Lucky Amna Zahro, NIM 2019 10 3503 11 023, dan Sucitri Lestari, NIM 2019 10 3503 11 044. Salat adalah berhadap hati kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara'. Dalil yang mewajibkan salat yaitu, dan dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan tunduklah atau ruku bersama orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dalam Islam, sholat yaitu menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Selain termasuk rukun iman, yang berarti sebagai tiang agama, sholat juga termasuk ibadah yang pertama diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Di samping itu, sholat memiliki tujuan yang tidak terhingga. Hakikat dari sholat tersebut: menghadap hati dan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta dengan kebesarannya. Yang kedua yaitu melaksanakan dengan ikhlas dan khusyuk serta kesadaran hati, baik dalam berzikir maupun memuji. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan yang pertama kali akan diperhitungkan tentang seseorang hamba pada hari kiamat ialah sholat. Jika baik, maka baik pula lah seluruh amalannya, dan jika rusak, maka rusaklah pula seluruh amalannya. Dan sabda beliau lagi, pangkal segala perkara ialah al-Islam, sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiang penyangganya sholat, dan puncak tertingginya ialah perjuangan di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucky Amna Zahro, NIM 023, akan melanjutkan presentasinya. Yang ketiga, sarana untuk menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mizanul Qurba karya Asy'arani dijelaskan bahwa salat yang dijadikan secara berulang merupakan nikmat maha besar, karena manusia diberikan kesempatan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Selain itu, ritual wudhu dilakukan sebelum salat merupakan salah satu bentuk proses penyucian jiwa. 4. Bentuk pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan tersebut memerlukan pembuktian secara konkret, tidak hanya terbatas di dalam hati, tapi harus dibuktikan dengan amal. 5. Salat juga mendidik kita untuk menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai luhur, berperi kemanusiaan, dan berakhlak mulia. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga Hasan al-Basyari menyatakan, jika salat tidak menghalangimu dari kemaksiatan dan kemungkaran, maka hakikatnya engkau belum salat. 6. Menenteramkan jiwa. Dengan salat, kita akan merasa senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dipahami karena dengan salat berarti berzikir, sedangkan berzikir kepada Allah akan membuat ketentraman hati. Akhlak dan salat. Maka, salat bisa menjadi media kataris
atau secara sederhana berarti mencurahkan segala apa yang terpendam dalam diri, positif maupun negatif, yang akan membuat seseorang menjadi tentram hatinya. Keterkaitan salat dan akhlak sinergis salat dan sabar, sebuah harmoni. Sejatinya, salat adalah ibadah paripurna yang memadukan olah pikir, olah gerak, dan olah rasa atau sensibilitas. Yang menarik, Al-Quran kerap menggandengkan ritual salat dengan sikap sabar. Salah satunya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat adalah tiang agama dan pembeda antara kita dengan orang kafir. Sholat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari penghidupan kelak. Nah, maka sangat disayangkan jika kita tidak menerima perintah sholat tersebut. Dan berikut adalah ancaman-ancamannya. Yang pertama, disesatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka datanglah sesudah mereka mengganti yang jahat, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan. Quran Surah Maryam ayat 59. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika kita meninggalkan perintah untuk sholat, maka kita akan selalu menemui kesesatan dalam hidup kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 42-43. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa neraka sakar adalah neraka yang diperuntukkan untuk orang munafik yang mendustakan perintah Allah dan Rasulnya, dan sholat merupakan perintah Allah dan Rasul. Jadi wajar saja mereka yang tidak menjalankan perintah untuk sholat dimasukkan ke dalam neraka sakar. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang termasuk dalam golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga ialah mendapatkan kehidupan yang sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Quran Surah Taha ayat 124. Dalam surah ini dijelaskan bahwa jika kita tidak menjalankan perintah sholat, maka kehidupan kita akan selalu sempit. Begitu juga dengan kehidupan kita dalam kubur setelahnya. Baik, berikutnya yaitu manfaat atau hikmah sholat. Sholat juga mempunyai manfaat dan hikmah, dan berikut penjabarannya. Yang pertama, Allah akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Itu terdapat dalam Quran Surah Al-Ankabut, Al-Imran, Al-Maidah, An-Nur, dan Asy-Syura. Yang kedua, Allah akan memberikan rahmat, petunjuk, dan keberuntungan, termasuk dalam surah An-Nur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya, dan Allah memberikan kesudahan yang baik. Quran Surah Arab ayat 22. Keempat, Allah menghilangkan rasa khawatir dan sedih pada hambanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Yang kelima, Allah akan memberi ampunan, rezeki, dan ketinggian derajat. Surah Al-Anfal ayat 3-4. Yang keenam, Allah mencegah manusia dari keluh kesah dan kikir. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19-23. Dan yang terakhir, menjalankan perintah agama dan mengobati kerinduan jiwa pada Sang Pencipta. Sholat juga punya efek samping menyehatkan jiwa dan jasmani. Mungkin itu saja